based on your belief rate. Finish. Gimana UTS? Luar biasa. Saya tahu UTS ada yang makin suka bahasa Inggris. Oh enggak, makin enggak suka. Ada yang suka UTS, terus doanya jadi baik-baik. Ya Allah, semoga nilai saya bagus. Biasanya gitu ya, akhirnya doanya bagus-bagus ya. Jangan sebaliknya ya. Kalau nilainya bagus, pasti ngaruh ya. Itu maksudnya kalau teman-teman tuh masih tahu sendiri gitu. Enggak, tergantung masing-masing dosen. Kalau saya biasanya saya tetap spill. Cuma untuk nama itu nanti saya hilangkan. Jadi cuma nama email saya hilangkan. Jadi name ya. Jadi name-nya aja ya. Nanti silakan kalian cari gitu ya. Biasanya kan kemarin kan kalian isi nama, name, terus apa, email otomatis masuk ya. Jadi nanti email sama nama kalian hilangkan. Gitu ya. Kalau nggak salah the highest score itu 97. Wow. Kelas A beberapa jurusan itu semua 97. Hanya 96. Saya tahu. Kelas C itu kalau nggak salah 96 97. Pokoknya SN itu kalau nggak salah ada 96 97. Agak salah ya. Biasanya per prodi itu biasanya saya tandai ya. Nanti saja nanti pas gimana apa nanti tak sebut dari sekolah. Nah, oke. Terus nanti di akhir kuliah kan saya bisa untuk barangkali kita bisa bermain pasir seperti kemarin misalnya. Karena kan gini, itu yang mulai semester kemarin itu kan agak sangat perbedaan dari nilai. Kalau dulu itu kan kehadiran tugas UTS kelas selesai. Cuma sekarang itu ada kolom tulis, kolom diskusi ya. Jadi otomatis mungkin nanti di akhir ya setelah materi ini dikit nanti kita akan main pasir seperti kemarin tapi cuma 2 pasir. Harapannya itu paling enggak dalam durasi mungkin 20 sampai 25 menit kita sudah bisa selesai. Nah, nanti nilai-nilai yang dari kalian itu ngerjain pasir kemarin barangkali itu bisa nutup nilai kalian UTS atau UAS nanti yang enggak ya. Harapan saya itu di saya enggak ada yang remedi ya. Minim itu B harapannya ya. Kalaupun C masih oke lah ya. Harapannya itu enggak di atau E jadi kalian enggak perlu ulang aku lagi gitu ya. Nah, jadi saya usahakan paling enggak semoga nilainya juga bagus tapi asalkan kalian juga usaha gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan materi kita. Nah, kita akan bahas ini Texas ya. Nah, seperti yang sudah pernah sempat saya spill ya. Setelah UTS kita akan bahas Texas ya. Texas kan ada banyak ya. Mungkin kalau kalian ada yang punya buku Jawa, Texas itu ada yang 16, ada yang 24, ada yang berapa belas ya. Nah, kita hanya belajar 7 sampai 8 Texas saja ya. Sepertiga atau separuh Texas saja yang mungkin kita sering gunakan dalam keseharian ya, dalam mungkin dalam rutinitas. Nah, pada dasarnya ketika kita mau belajar Texas, kita harus kuasai dulu tentang verb alias kata kerja. Nah, jadi materi UTS ini kita langsung fokus ke kalimat. Kita nggak akan bahas materi yang lain. Nanti untuk UAS pun sama, jadi kita nggak akan bahas materi yang sebelum UTS, tapi materi ini sampai nanti selesai. Nah, tenses itu kan kaitan sama verb ya. Tenses itu apa sih? Perubahan kata kerja yang disesuaikan oleh waktu tertentu kan? Nah, bisa, kasih nggak bisa. Kalau simple present bisa, rutin, ya rutin. Ini perasaan gagal dari tadi deh bareng saya ya yang dua ini ya. Atau nggak masuk masuk? Kalau masuk nggak usah hubungan gimana? Kalau bisa sih masuk ke kamu deh. Nah, kan tenses kan ada present, past, sama future. Present itu untuk keseharian, rutinitas. Kalau past menunjukkan aktivitas dalam
Kalau sedang dilakukan ya, kalau sedang dilakukan, pakai apa biasanya tensesnya? Pakai verb yang kayak apa Bu? Sedang dilakukan. Pada sekarang verb A. Nah, present continuous. Jadi tenses itu kan dia sebenarnya punya waktu sendiri ya, punya waktu sendiri. Setiap tenses itu menunjukkan waktu sendiri. Yang paling kunci dasar kalau dalam tenses itu kan present pas future ya. Present saat ini, pas lampau, future itu yang akan datang. Dimana setiap present pas future itu dijabarkan ya. Jadi dia ada 12, ada berapa belas itu dari penjabaran. Jadi kalau dalam tenses, kalau kita ketemu tenses yang berubah itu apa? Kata kerja. Tenses itu yang berubah kata kerja, verbnya yang berubah. Di mana verb itu akan selalu mengikuti subjek. Maka dari itu, kuasai dulu verb, maka tenses saya lakukan gampang. Nah, jadi subjek dan verb itu kan harus sinkron, dia harus relate kan. Kalau kalimat itu kan ini, dia ada subjek, ada predikat cukup. Kalau subjeknya nggak ada, nggak jelas nih. Ya ini setelah kok kesokong. Sama halnya ketika verb dia berdiri sendiri kurang benar. Lah ini sokong sama oke. Sama halnya kalau misal subjek berdiri sendiri nggak ada verb, ya nggak bisa. Ya ini lagi ngomong. Nah, subjek ini lagi apa? Nggak jelas juga. Jadi subjek predikat cukup. Ada objek itu alhamdulillah, oke, tidak masalah. Seperti subjek dan predikat sudah cukup. Nah, predikat akan selalu ikut si subjek. Nah, mungkin masih sempat kita bahas kalau misal ini, kalau subjeknya kayak di present under the day dengan S, she it dengan S, nah kayak gitu. Jadi verb akan mengikuti subjek. Terus di sini tanpa saya harus menambahkan keterangan waktu. Kalau tenses kan identik waktu ya. Misal kalau present kan harus pakai kata everyday. Kalau misal future kan harus pakai kata next week, next year, next month, apa lagi ya, 2 years later dan sebagainya kan, tomorrow dan sebagainya. Terus kalau past itu kan menunjukkan apa ya, misal yesterday morning, 2 days ago, a week ago dan sebagainya kan. Nah, tanpa saya harus menambahkan keterangan waktu, hanya subjek dan verb doang itu otomatis sudah menunjukkan tenses. Jadi ketika misal kalian baca buku, baca berita, kalian baca berita, kalian mungkin dengerin lagu yang bahasa Inggris, kalian nyimak liriknya. Di situ ketika si penyanyi atau dia hanya mengucapkan subjek verb, itu sudah otomatis kita tahu, oh itu membahas lampau ya, oh itu membahas rencana ya, itu biasanya langsung kita di sini. Jadi misal saya hanya menuliskan I study, saya belajar, subjek verb 1. Nah, kan kalau verb kan ada verb 1, verb 2, verb 3, ada verb A juga kan, tapi kita nggak bahas verb A dulu ya. Nah, setiap verb itu sudah punya pemiliknya sebenarnya. Setiap verb bisa menunjukkan tensesnya. Ketika misal I study, saya belajar, I study, subjek verb 1. Di sini menunjukkan tensesnya simple present, tanpa saya harus menambahkan keterangan waktu. Misal I studied, subjek verb 2. Nah, kira-kira study kan kalau kata kerja bentuk kedua ada regular sampai irregular kan. Nah, beraturan dan enggak. Kira-kira kalau study dia beraturan apa enggak? Beraturan di ending D atau ed. Nah, jadi saya cuma menuliskan I study tanpa menuliskan yesterday atau waktu yang lampau, itu sudah menunjukkan subjek verb 2 simple past. Terus I am studying, subjek hubungan SMA plus verb A. Nah, di sini ada to be SMA plus verb A. Dari kata I am studying, simple present continuous menunjukkan sedang dilakukan pada saat sekarang. Oh, aku sedang belajar, aku ngomong, berarti posisinya aku lagi sinau. SMA. Kira-kira masih ingat nggak siapa subjek atau pronoun yang pakai is? Is ini. Yes. Caranya berdepan. Kami bisa 3 kan juga bisa merapat ya. Nah,
Misal, subjek to be is verb A. Siapa subjek yang menggunakan is? Maksudnya B, she, it. Kalau F, I. Kalau A, B. Nah, terus selanjutnya, I was studying. Saya sedang belajar juga. Tapi pas, nah, subjek to be-nya was verb plus verb A. Nah, menggunakan to be-nya was verb. Siapa subjek yang menggunakan was? It. Satu lagi I. Terus siapa yang menggunakan verb? You sama D. Nah, kalau temukan pula I was studying, past continuous, menunjukkan apa? Sedang dilakukan tapi di waktu yang sudah lampau. Lisa, kemarin malam lagi ngapain? Oh, kemarin malam lagi makan. Dia sedang makan tapi posisinya kemarin ya. Jadi sedang dilakukan di waktu yang lampau. Terus I will study, subjek will diikuti verb 1. Ketika ada will mesti future. Nah, terus subjek has verb 3. I will study, present perfect. Sedang di apa ya? Sudah dimulai kejadian atau aktivitas yang sudah dimulai tapi saat ini masih dilakukan. Itu present perfect ya. Next kita bahas ini. Terus terakhir I had studied, had verb 3, past perfect. Kejadian yang sudah terjadi tetapi berlaku yang lama saya hadanya sama sekali. Nah, jadi setiap verb ya, verb 1, verb 2, verb 3 sama verb A itu sudah ada konfliknya. Jadi setiap tenses itu punya verbnya masing-masing. Verb 1 digunakan tenses yang present dan future. Verb 2 digunakan untuk saat past. Verb 3 untuk tenses yang ada perfect-nya. Terus verb A yang menunjukkan sedang itu dipakai untuk tenses yang ada continuous. Nah, jadi setiap verb sudah ada yang punya. Kalau kalian belum, nanti juga ada. Kapan tergantung usahamu lah. Nah, jadi gitu ya. Nah, sekarang kita ke sini ya. Nah, kita akan fokus ke verb 1, 2, 3 ya sebelum kita ke tenses. Nah, regular verb beraturan apa enggak? Beraturan. Kalau beraturan itu yang kayak mana sih? Yang kayak gimana sih? Yang endingnya apa? Atau yang contohnya apa? Verb 1, verb 2, verb 3. Daftar D atau D. Nah, biasa kalian temukan pada kamus. Mungkin ada punya kamus buku. Biasanya halamannya kalau nggak ditemukan di belakang, yang warna. Nah, di situ sudah ada daftar. Kita akan ulang. Tapi kita akan ambil yang cukup familiar aja ya. Nah, regular verb beraturan. For example, play ya, play. Selain bermain ada lagi walk, bisa. Satu lagi open ya. Jadi regular itu beraturan. Beraturan itu dalam artian, nah kan ada verb 1, verb 2, verb 3. Verb 1 itu kan kata kerja kamus ya, dia original, belum ada imbuhan apapun, itu verb 1. Nah, kalian bisa dengan mudah mencari apa ya, ibarat kata arti dari verb 1. Nah, verb 2, verb 3 itu biasanya ada perubahan. Nah, biasanya itu di ending D atau ed. Nah, kan ini atau ini kan pilihan. Berarti ada kata kerja yang harus di ending D atau kata kerja yang harus di ending ed. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris kan kata itu ketika ada perubahan huruf, entah itu digantinya huruf, entah itu hilangnya huruf atau ditambahkannya huruf, itu kan ada aturan. Kayak prinsip dulu itu apa? Tunggal jamak. Kata benda itu ada yang di ending s atau es atau penjamak anak. Jadi untuk regular verb itu juga ada aturan. Jadi orang benar. Kalau ini kayak gini, renek kayak ya. Grammar kita pakai kok pasti renek kayak ya. Ini kayaknya bagus kok kasih ini deh renek. Karena waktu sudah ada. Kita akan perlu satu kebanyakan kata kerja itu di ending ed. Nah, saya ambil familiar, saya agak cepat ya. Misal kata menambahkan verb 2, verb 3 tambah ed. Verb 3, nah verb 1 itu berarti ranahnya present
dan future. Verb 2 past tense. Verb 3 ramai dan sesuatu dan verb. Verb 3 itu bisa juga untuk membentuk pasif itu dia tetap. Kalau kalian menemukan verb 3 ditambah kata by itu artinya pasif alias misal by ditambahkan oleh. Verb 3 itu bisa artinya diaturkan. Nah, terus ini buat is a set atau how set menerima set ya set. Oke, kamu familiar biasa nggak seperti ya? Bertanya bisa, meminta juga bisa. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu bahasa Inggrisnya satu artinya bisa banyak tergantung konteksnya. Maka tambah ed. Halo, mempersilahkan atau mengizinkan ya. Menjawab, oke ya. Nah, mengganggu sinonimnya disturb ya, misalnya disturb ya. Bentar Pak. Avoid, menjauhi, ya. Borrow, minyak, oke ya. Nah, ya kita kata dosa ya. Boil, kalau rebus, menggodok. Kok jadi menggodok? What is book? Selain itu, mungkin ya. Jadi, nah, book kata booking, terus kalian kan berkata reserve, misalnya reserve alias reservasi, itu juga pemesanan tapi untuk ruangan ya, ruangan tempat. Kalau terus pemesan satu lagi ada namanya order, itu juga pemesan ya, meskipun artinya sama, cuma konteksnya beda. Jadi kalau misal kalian mau tempat atau ruangan, sudah booking tempat, mesti gitu. Sudah reservasi tempat, sudah order tempat, pernah dengar? Ya. Tapi kalau untuk makanan dan benda, itu pasti pakainya order. Saya order makanan, pernah saya beli makanan, nggak ada, sama-sama pesen tapi konteksnya beda. Nah, bahasa Inggris banyak yang kayak gitu. Artinya bahasa Inggrisnya banyak, artinya banyak konteksnya ya. Sudah reservasi makanan nggak ada, tapi reservasi tempat. Ya. Terus, nah misal ini kan bisa artinya pasif ya. Misal kata full, maka sudah bisa penuh. Ya, kalau tidak kan bisa artinya diatur. What is blend? Mencampur. Nah, beberapa kata kerja ketika tambahan r atau en dia jadi benda. Blender jadi benda. Kalau itu menelepon atau memanggil ya. Itu membersihkan ya. Memanjat. Nah, oke, bisa ambil ya. Masak. Oke, kalau tadi boil merebus. Kalau mengaduk, stir, mengupas, mengupas, mematok, memakan. Saya suka masak nih ya, kan sudah tahu sudah makan makanan yang memanggang. Bukan memanggang apa? Ros bisa. Ros itu Ros itu lebih bisa roti ya, dan gulai itu pasti daging ya. Nah, oke, kamu familiar aja ya. Terus soalnya banyak sekali ya, ada berapa ratus ya. Kamu familiar aja. Tenek, nyam, atau bukan ya. Banyak sekali soalnya ya. Itu untuk sampai siap soalnya. Banyak sekali ya. Telepon, mengatakan, menyampaikan apa kalau telepon order pesan yang diantar disampaikan.
Ini what is download? Mundur. Kalau upload? Mengunggah. Kalau copy? Paste? Menempel. Print? Scan? Buat scan mana? Scan itu apa? Memindai. Install. Enggak. Install. Ini sudah kami lihat ya. Install. Memasang. Kalau melepas uninstall ya. Kalau update. Kalau upgrade. Menaikkan atau meningkatkan. Itu juga termasuk ini ya. Regular flow. Seperti itu ya. Nah, terus kita coba untuk yang kedua. Banyak sekali sebenarnya ya. Banyak sekali sebenarnya. Tapi kalau hafalan itu saran saya kita belajar. Nah, ya. Oke. Terus aturan yang kedua, kalau kata kerjanya tinggi, ya, maka kedua ketiga tambah tinggi. Misal ini nih, what is achieve? Mencapai ya, achieve. Terus advice. Mau sehat ya, mengarangkan ya. Admire. Secret admire. Semoga mengagumi, menyukai, mengagumi, memuja bisa juga ya. Langsung hubungkan ya. Plus keberkahan. Sampai ya. Banyak sekali approve. Approve menyetujui. ACC approve by. Menyetujui maksudnya. Banyak sekali sebenarnya ya. Wow. Terus kita coba apa lagi ya. Terus bisa apa lagi ya? Bisa kayak kata berjalan, work. Dia pakai ide, work berjalan. Terus bekerja, work. Itu juga regular. Terus study, jadi study itu juga regular flow. Terus apa lagi ya? Open, close, membuka, menutup itu juga regular. Terus apa lagi yang regular itu banyak sih. Ya itu banyak sekali ya. Nah itu regular flow. Nah kita fokus di sini regular. Kalau tadi regular flow itu beraturan. Kalau irregular tidak beraturan. Tidak beraturan itu yang kayak gimana? Atau bisa give several examples of irregular flow.
Dan don't itu do not, ya. Nah, do not itu. Nah, oke, contohnya itu ya. Nah, jenenge kita aturan. Jenenge kan tidak beraturan. Nah, berarti verb 2, verb 3 itu sak senenge. Biasanya irregular verb itu jarang di ending D atau ed. Jarang. Tapi biasanya irregular itu identik dengan penggunaan biasanya loh ya. Untuk kata kerja yang ending W itu verb 2 W, verb 3 itu endingnya WN. Biasanya itu apalagi ya, ada yang sama, ada yang berbeda. Kita akan lihat. Nah, kalau misal verb 1 kan to be itu verb ya, pernah saya singgung ya. Verb 1-nya SMA, verb 2 was dan ber, bukan was itu mencuci ya. Ya. Was dan ber. Nah, ber ya bukan gara-gara itu di mana? Oke, terus verb 3 kita akan ceritakan familiar. Bikin awal itu tulisannya, bentuk bacanya tulisannya. Terus kalau ini itu mohon dikit ya, aku familiar aja ya. Biasanya ya kalau kata kerja endingnya W itu irregular itu verb 2-nya ending W, verb 3 WN biasanya. Hanya kata ya. Bring, meskipun motornya bro, ini apa? Ya bahasa Indonesia ada bener ada bro. Nah, maka kalau bisa bro berat, maka hati yang bisa hati bukan apa? Ya kan kalau gambar bro hati mesti hati tak masuk hati dipatahkan. Oh sudah. Nggak selalu loh ya, irregular itu endingnya itu nggak selalu. Oke ya, nggak ada lebih nggak ending D sama ed. Irregular. Ada budget lain, ya nggak ada banyak ya. Cuma begini, untuk membakar ya, kayak itu menangkap, ya tapi yang gampang aja ya kan. Terus gini, ini sama tiganya kan sama. Maka kita tahu itu dari mana? Nanti ada penanda waktu, ada konteks, nanti kelihatan dia itu tensisnya apa atau hukum berapa. Ya, terus pemilih ya, terus ada. Itu raya apalagi itu? Itu menggali ya, dan itu itu pemilihan ya, itu bacaan itu kan terus ini saya sambil familiar aja. Itu terbang ya, forget.
Irregular nggak ada E, nggak ada D apa D. Give. Gak ada every river dulu gak ada ya, gak selalu ketika itu gak selalu siap bernyanyi aku gak kali. Itu tergantung ya, kayak ya benar teman-teman ya kurang familiar ya, maksudnya nggak banyak orang tahu. Biasanya kalau kata kerja yang endingnya double itu biasanya endingnya pt, biasanya T terus biasanya sama ya. No, kamu familiar aja ya. Irregular itu sih harus dapatkan leave, left ya, meninggalkan. Terus itu pelajari. Terus ini nih. Oke, maka kalau made in dibuat di made by dibuat oleh handmade dibuat oleh tangan. Orang ada pinter biasa aja ya. Ini double bar. Terus ini nih, P loh, bukan pai loh ya, bukan pai P. Kalau itu belajar pai ya. Pagi harus kita dulu. Lebih dalam yang nakal loh ya, lebih dalam nakal ya. Kita terus ini right. Terus untuk roda balik. Itu saja ini bagi bisa dibangun. Kalau saya sama teman-teman saya gini, misalkan saya aja sing-song yuk. Kan bahasa gaul. Sing-song yuk, berarti kalau kayaknya bahasa di base ini sing-song yuk.
Sip. Kan kabeh ora sih kan ya. Jenenge aku ora. Pakai T ya, menghabiskan. Nanti kasih nilai ya. Hari ini tuh. Nanti jangan gue ya, biar kalian gak nyak. Jangan
kira-kira ini nih. Enggak tahu. Ada yang baru berapa? Oke ya, ini ya. Jawaban nomor berapa? 18. Siapa? Dari sifat kita. 9. Dapat. Muhammad ini ya. Satu lagi. 10. 13. Sama 18. Fabian sama 16. Bukan. 11. ya Tiaji nama ini ya Ini dari Jun sampai ini komplit atau ada lagi? Ada belum. Nama? Ini aja ya. Ada lagi? Tidak. Berarti 23. Berarti kalau pesawat Nampora 6 kali 4 berarti ada 5. Oke, ada 5 berarti. Ini berarti apa? Cewek cowok atau cowok bisa saja aja ya. Berarti ini ya, berarti 24. Oh gitu ya, mau aku mulai. Gini latihan aku mungkinnya gampang ya. Oke, nah berarti 6 ya. 6. Sekali ini kan 2 kali kecil. sekali yang sampai Sekali ya. Oke, silakan pendapat. Ada lagi.
Ya sudah semua, ditulis saja di berapa ya, kalau usah nama anggota ya. Ini berapa gitu ya. Nah, waktu kita coba nanti ada kasih lagi sudah berarti sudah tak kasih berikutnya. Di situ ada namanya regular verb ya, regular. Berarti cari kata kerja yang regular verb. Saya butuh verb satu saja, verb satunya ya. Saya butuh verb satunya saja. Jadi silakan ya satu ya. Jadi silakan untuk dicari verb satu. Ini kita dorong satu dua tapi sudah satu maksudnya tak sampai. Satu orang sebagai nulis ya. Jadi kalian ketemu apa coret tulis, ketemu apa coret tulis. Itu ya. Gimana? Kata kerja. Kata kerja regular verb ya. Kata kerja yang regular. Regular verb ya. Masih sudah saya setting dulu ya. Oke ya. Kata kerja pertama saja, verb satu saja ya. Oke ya. Verb rutin ya. Nanti sudah saya kasih ya. Yang regular itu kan regular ya. Yang irregular kasih di saya nanti saya. Yang regular dulu ya. Kalau saya buat satu yang Ya, kan sudah saya share di WA ya. Jadi kalian nggak bisa bantu sama kalian ketemu apa kalian boleh pakai kelas dulu. Ketemu apa langsung ketemu yang nulis. Kalau bisa lebih dari 3 itu terserah. Kata kerja reguler. Di dalam sini reguler semua. Ya mungkin ada yang reguler, tapi intinya saya butuh verb satu reguler. biasa saja. Lakukan kata kerja reguler sebanyak-banyaknya. Reguler verb satu saja.
Kata kerja menggunakan yang lain. Ora, iki lho ora iso. Yo total terus. Itu kayaknya itu. Oh, kita tidak. Jadi, Terus
Oke ya, sambil untuk yang puzzle gitu nah, kira-kira kok tidak beraturan. Ya. Oke ya, karena regular form ya, regular form. Kita butuh form 1. Terus yang puzzle berikutnya kata kerja tapi irregular tidak beraturan. Form yang tidak beraturan, saya butuh form 1 ya. Yang satu pasti reguler beraturan, yang satu irregular tidak beraturan. Nah, saya cuma butuh form 1 nanti kalau mentok bisa tukeran sama temennya reguler irregular. Hanya sudah saya share di grup ya. Dikirim ya. Wah, ini menulis Lalu kita ngomong nih.
Ya.
Tinggal 1 menit lagi ya. Selesai bisa dicoba. Sebentar nih. Easy dong. Ya, silakan bisa dikumpulkan. Dan habis itu bisa BKS dan langsung keluar ya. Easy. Bisa kali 2 kali 50 bisa. Yo, silakan bisa dikumpulkan, bisa sekarang bisa dikumpulkan. Ya, silakan bisa dikumpulkan. Nah,
sekali lagi kumpulkan. Terus Tamis. ya aku semangat kuliah lo ya. Easy. Oh sudah. Anak apa kan? Wes no. Oke, yang lain sudah. Saya belum tahu. Gak keluar saja, sudah gini ya. Segini kan sudah mulai. Yang salah sekali. Oke. Putra itu, teman-teman.